Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Akriska Nisya Gesta dengan NIM 260401221440094 dari kelas IKC dengan PJ kelompok Kalala. Pada video kali ini, saya akan membuat video untuk menjelaskan proyek pada praktikum studi kelayakan saya dengan judul Proyek Pembangunan Seaweed Cafe di Batu Sori, Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian bab-babnya, di mana terdapat 5 bab, yaitu yang pertama ada deskripsi dan gambaran umum, yang kedua ada aspek legalitas, yang ketiga ada aspek teknis, yang keempat ada aspek sosial dan lingkungan, dan yang kelima ada aspek keuangan. Baik, langsung saja saya mulai pada bagian bab pertama, yaitu deskripsi dan gambaran umum. Jadi di bab ini juga terbagi menjadi beberapa poin lagi, yaitu yang pertama ada latar belakang proyek. Jadi proyek ini saya bangun di Sulawesi Tenggara itu karena Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah penghasil rumput laut terbesar, salah satunya ada Capapicus alvarezi. Jadi pembangunan proyek ini saya lakukan di sana agar pasokan bahan baku dari hasil olahan kafe saya itu bisa tercukupi dan lebih fresh. Nah, Seaweed Cafe ini nantinya juga akan memberikan menu di mana hasil olahan dari seaweed sendiri ataupun rumput laut, khususnya pada spesies Capapicus alvarezi. Nah, kemudian saya ingin membangun proyek ini di Batu Sori, karena sebenarnya Batu Sori sendiri merupakan sudah wisata yang memiliki banyak pengunjung. Nah, dengan adanya kafe ini itu dapat menambah fasilitas para pengunjung ataupun masyarakat lokal untuk dapat menikmati keindahan Batu Sori dan memperkenalkan olahan dari rumput laut itu sendiri sebagai makanan-makanan yang seperti yang lebih modern seperti boba, seperti olahan camilan yang lainnya. Nah, kemudian ada jenis sektor. Nah, jenis sektor dari proyek saya sendiri ini itu termasuk ke dalam sektor F&B atau food and beverage, di mana Seaweed Cafe ini nantinya atau proyek saya ini akan menghasilkan olahan makanan ataupun minuman yang akan diperjualbelikan. Selain itu, proyek saya ini juga termasuk ke dalam sektor pariwisata, di mana kafe saya ini dapat digunakan untuk tempat berlibur untuk sambil menikmati keindahan wisata Batu Sori. Nah, yang ketiga ada lokasi proyek. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, proyek saya ini akan dibangun di Batu Sori, tepatnya di Kota Babau. Saya memilih lokasi ini, khususnya Kota Babau di Sulawesi Tenggara, karena pada Kota Babau ini terdapat banyak petani budidaya rumput laut, di mana yang dapat menjadi pasokan bahan baku pada kafe saya nantinya, sehingga pasokan bahan bakunya itu dapat tercukupi dan fresh ketika akan dijadikan olahan makanan. Nah, Batu Sori sendiri saya pilih karena menurut saya Batu Sori sendiri ini sudah banyak menarik minat para pengunjung ataupun wisatawan, sehingga dengan adanya Seaweed Cafe ini menambah minat masyarakat untuk dapat berkunjung ke wisata Batu Sori dan kafe ini sebagai fasilitas di mana para masyarakat ataupun pengunjung dapat menikmati keindahan wisata Batu Sori sambil menikmati olahan makanan ataupun minuman yang ada di kafe yang akan saya bangun. Baik, selanjutnya adalah ada tujuan proyek. Jadi tujuan proyek saya ini berdiri yaitu yang pertama ya, untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat lokal yang ada di sana, baik ketika proses pembangunan Seaweed Cafe ataupun nanti ketika Seaweed Cafe ini sudah berjalan ataupun sudah operasional. Selain itu, tujuan dari Seaweed Cafe ini saya dirikan atau bangun adalah untuk dapat memperkenalkan olahan ataupun produk rumput laut ini kepada masyarakat lokal khususnya ataupun para pengunjung kalau ternyata rumput laut ini dapat dijadikan olahan makanan yang modern dan nggak berbentuk seperti rumput laut lagi. Jadi banyak masyarakat yang tahu akan potensi rumput laut ini karena seperti yang kita tahu juga bahwa rumput laut ini memiliki kandungan ataupun
protein yang cukup tinggi yang dapat dikonsumsi untuk tubuh. Sehingga banyak masyarakat juga mulai dapat gemar ataupun suka menikmati olahan produk rumput laut tanpa melihat bentuknya yang mungkin seperti rumput. Nah, kemudian yang selanjutnya ada manfaat proyek. Jadi manfaat proyek ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagi investor, yang kedua ada bagi masyarakat, dan yang ketiga ada bagi pemerintah. Jadi manfaat bagi investor sendiri, proyek ini itu dapat menjadi peluang investasi bagi para investor untuk memiliki keuntungan dari sektor F&B ataupun pariwisata. Nah, manfaat untuk masyarakat sendiri itu proyek ini itu dapat membuka lowongan kerja bagi masyarakat lokal di sana untuk dapat membantu pada saat proses pembangunan Ciwit Cafe ataupun pada saat Ciwit Cafe nantinya beroperasi. Kemudian bagi masyarakat juga ini juga dapat menjadi salah satu fasilitas untuk dapat berkumpul ataupun berlibur bersama tetangganya mungkin atau keluarganya untuk menikmati keindahan Batu Sori sendiri. Nah, selanjutnya manfaat bagi pemerintah sendiri, proyek ini tuh dapat memberikan sumber pendapatan dari pajak ataupun biaya wisatawan, serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan peluang ekonomi baru. Jadi, bisa turun angka kemiskinan ataupun yang belum mendapat pekerjaan. Baik, yang kedua ada aspek legalitas. Nah, aspek legalitas ini juga terbagi menjadi beberapa poin. Baik, yang pertama itu ada pemenuhan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi proyek Ciwit Cafe yang akan dibangun ini harus sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia dan peraturan daerah yang berlaku. Sehingga tidak ada konflik ataupun ada perlindungan hukum yang dapat melindungi proyek Ciwit Cafe ini berdiri. Nah, beberapa perundang-undangan atau peraturan yang harus disiapkan itu seperti izin mendirikan bangunan atau IMB, kemudian ada surat izin tempat usaha, kemudian ada surat izin perdagangan, kemudian ada juga surat izin lingkungan yang mencakup AMDAL ataupun UKL dan UPL dan peraturan-peraturan lainnya, dan proyek ini juga mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 garis miring PRT garis miring M garis miring 2007 yang mengatur tentang perizinan gedung. Nah, yang kedua ada akte-akte dan perizinan. Nah, pendiri atau mendirikan Ciwit Cafe ini itu perlu beberapa akte dan perizinan yang harus dipenuhi agar proyek Ciwit Cafe ini dapat terus berjalan dan beroperasi. Nah, beberapa akte-akte atau surat perizinan yang diperlukan itu yang pertama seperti IMB atau izin mendirikan bangunan yang digunakan untuk perlindungan hukum. Yang kedua ada NPWP atau nomor wajib NPWP nomor pokok wajib pajak yang digunakan untuk pembayaran pajak. Nah, yang ketiga ada SIUP atau surat izin usaha perusahaan yang digunakan sebagai bukti legalitas perusahaan. Nah, yang keempat ada SKDP yaitu surat keterangan domisili perusahaan. Nah, ini untuk memastikan lokasi usaha yang akan kita bangun. Nah, berikutnya ada surat izin yang digunakan sebagai pendukung, khususnya saya ini ada di sektor F&B, itu ada sertifikat halal di mana yang pastinya diperlukan untuk masyarakat kita, di mana masyarakat Indonesia sebagian besar berumat muslim, yaitu yang digunakan untuk memastikan bahan dan proses pengolahan yang digunakan itu memenuhi standar halal. Nah, yang terakhir itu ada izin lingkungan yang mencakup AMDAL atau UKL, UPL. Nah, ini untuk memastikan bahwa proyek ini itu tidak merusak lingkungan. Nah, poin yang ketiga adalah kajian resiko hukum. Nah, resiko hukum utama yang dihadapi proyek ini itu mungkin terkait dengan pengelolaan limbah ataupun hal-hal lainnya yang dapat merusak lingkungan. Nah, jadi dengan adanya pemenuhan perundang-undangan tadi ataupun akte-akte surat izin tersebut, itu untuk dapat melindungi proyek Ciwit Cafe ini dari hukum. Jadi terdapat hukum yang melindungi
proyek ini apabila didirikan. Nah, dalam kajian resiko hukum ini itu untuk melindungi proyek kita agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang ada. Nah, mungkin regulasi ataupun resiko hukum yang mungkin sangat ditakutkan yaitu dalam pengelolaan limbah. Nah, risiko seperti pencemaran lingkungan itu juga dapat menjadi konsekuensi hukum yang serius, sehingga pengelolaan limbah itu juga menjadi salah satu fokus yang harus benar-benar dipikirkan untuk pembangunan proyek ini. Nah, yang terakhir, poin keempat, yaitu ada lembaga-lembaga yang terlibat. Nah, beberapa lembaga yang terlibat itu seperti yang pertama ada Dinas Pariwisata, yang kedua ada Dinas Tata Kelola Ruang yang digunakan untuk membagi peta-peta ataupun menentukan ruang mana yang sekiranya dapat digunakan untuk pembangunan Seaweed Cafe ini. Yang selanjutnya mungkin ada Badan BPOM di mana karena proyek ini menghasilkan olahan makanan ataupun minuman sehingga perlu BPOM ini atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memastikan keamanan pangan yang akan diperjualbelikan. Baik, yang ketiga ada aspek teknis. Nah, pada aspek teknis ini pun terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada pemilihan lokasi proyek. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, proyek ini akan berdiri di Batu Sori, Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Nah, pemilihan Batu Sori ini sendiri karena Batu Sori ini merupakan wisata yang sudah ramai pengunjung, sehingga dengan adanya pembangunan Seaweed Cafe ini itu dapat menarik lebih banyak pengunjung untuk dapat berkunjung ke Seaweed Cafe ataupun ke Batu Sori ataupun keduanya, seperti pengunjung dapat ke Seaweed Cafe sambil menikmati keindahan Batu Sori, karena cafe kami sendiri ini layoutnya akan berhadapan langsung dengan wisata Batu Sori. Nah, kemudian untuk Kota Babau sendiri di Sulawesi Tenggara saya pilih karena di Kota Babau ini terdapat banyak petani rumput laut di mana dapat menjadi pemasok bahan baku di Seaweed Cafe ini yang juga dapat mengurangi biaya pengiriman dan bahan bakunya itu bisa lebih fresh dan lebih tahan lama. Nah, yang kedua itu ada skala operasional proyek. Nah, skala operasional proyek ini berhubungan dengan pesanan ataupun minat para pengunjung pada Seaweed Cafe nantinya. Nah, untuk skala operasional proyek ini direncanakan agar dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan di hari-hari weekend, khususnya yang lebih banyak pengunjungnya. Dan saya akan mempertimbangkan seperti batas permintaan dan batas operasional. Jumlah karyawan dan manajemen yang memadai pun akan disiapkan bersama dengan penggunaan teknologi canggih untuk operasional kafe yang akan dijalankan di kemudian hari. Nah, yang ketiga ada aset dan fasilitas. Nah, beberapa aset dan fasilitas yang ada di Seaweed Cafe ini mungkin seperti lahan, kemudian alat-alat berat yang digunakan untuk pembangunan Seaweed Cafe, kemudian fasilitasnya itu seperti meja, kursi, kemudian ada dapur, kemudian ada teknologi juga yang dapat digunakan untuk membantu proses operasional kafe di Seaweed Cafe ini yang akan berjalan di kemudian hari. Yang keempat itu ada layout dan teknis pembangunan. Nah, pembangunan ini dimulai dengan analisis lahan seperti mungkin mempertimbangkan di lokasi mana yang sekiranya pas dengan layout langsung menghadap ke wisata Batu Sori atau langsung ke pantainya, sehingga pengunjung itu juga langsung dapat menikmati wisata Batu Sori. Nah, kemudian untuk teknis pembangunan sendiri itu kami juga akan setelah analisis lahan kemudian membagi petak-petak seperti yang akan digunakan dapur, yang akan digunakan sebagai tempat kasir, yang akan digunakan sebagai meja dan kursi tempat pengunjung duduk dan menikmati pemandangan Batu Sori.
Kemudian yang kelima itu ada pemilihan teknologi. Nah, teknologi di pembangunan kafe ini menurut saya cukup penting karena di zaman yang lebih modern seperti sekarang ini pastinya hampir semua membutuhkan teknologi. Mungkin teknologi yang akan saya gunakan itu seperti mesin kopi ataupun mesin-mesin pendingin lainnya yang digunakan untuk menyimpan ataupun membuat makanan. Kemudian ada sistem pemesanan digital, jadi nanti di kasirnya itu kita tinggal bayar ataupun pemesanan dapat dilakukan langsung di meja masing-masing pengunjung. Nah, teknologi-teknologi seperti itulah yang mungkin akan digunakan pada kafe ini. Selain membantu efisiensi para pekerja, juga dapat mengikuti perkembangan zaman di mana yang dapat menarik juga para minat pengunjung. Dan yang terakhir ada struktur manajemen operasional. Nah, manajemen operasional Sweet Cafe ini akan dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas operasi harian, termasuk pengelolaan dapur, layanan pelanggan, dan staf. Nah, struktur ini diatur untuk memastikan kafe beroperasi dengan efisien dan dapat memberikan layanan yang terbaik kepada pengunjung ataupun kepada orang-orang yang datang pada kafe ini. Sehingga struktur manajemen operasional ini harus dipilih orang-orang yang sekiranya memiliki skill atau memiliki pengalaman kerja terlebih dahulu. Baik, yang keempat ada aspek sosial dan lingkungan. Nah, pada aspek ini pun terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada aspek lingkungan. Seperti yang kita tahu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa proyek pembangunan Seaweed Cafe ini akan dibangun di dekat dengan perairan laut, sehingga mungkin terjadinya dampak terhadap lingkungan laut ataupun di lingkungan sekitarnya. Sehingga penyusunan dokumen AMDAL ataupun KLUPL itu sangat diperlukan pada proyek ini sehingga dapat mengurangi dampak negatif ataupun dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Sehingga pengelolaan ataupun kajian dampak lingkungan pun perlu dan selalu harus dilakukan pada proyek pembangunan Seaweed Cafe ini. Nah, pada poin yang kedua itu ada kajian dampak lingkungan. Nah, mungkin dampak negatif yang akan terjadi pada proses pengembangan proyek ini itu sangat mungkin terjadi, mungkin seperti pencemaran lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran udara, dan masih banyak lainnya. Nah, kajian dampak lingkungan seperti ini itu juga perlu dilakukan sebelum proyek ini akan dibangun. Jadi kita sudah tahu apa saja yang mungkin terjadi jika proyek ini dibangun dan kita mendapatkan solusi untuk dapat mengurangi dampak negatif yang akan terjadi. Sehingga lagi-lagi dokumen AMDAL, UKL ataupun UPL serta pengelolaan limbah itu sangat diperlukan dan dokumen AMDAL, UKL, UPL ini pun harus selesai terlebih dahulu sebelum proyek ini dibangun. Nah, untuk yang ketiga itu ada potensi atau identifikasi sumber daya alam. Nah, pada Kota Bawau ini, Sulawesi Tenggara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, khususnya di bidang rumput laut. Nah, rumput laut ini dapat dimanfaatkan dan dapat dibudidayakan sehingga pasokan bahan baku pun di Seaweed Cafe itu masih terjaga dan di ekosistem pun masih dapat terjaga dengan baik karena dari pemasokan bahan baku ini kami mengambil rumput laut yang dibudidayakan oleh para petani di dekat-dekat rumah mereka ataupun yang langsung dilakukan di laut ataupun menggunakan petak-petak. Nah, yang keempat itu ada aspek sosial, di mana aspek sosial ini akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, pembangunan Seaweed Cafe ini nantinya pastinya akan menimbulkan pro ataupun kontra di masyarakat. Namun bagaimana kita ataupun saya untuk dapat mempercayakan masyarakat terhadap pembangunan ini. Karena nantinya pembangunan proyek Seaweed Cafe ini pun akan memberikan dampak positif juga kepada masyarakat lokal seperti membuka lowongan pekerjaan baru, memberikan fasilitas yang baru, sehingga para masyarakat lokal itu dapat mendukung dengan adanya proyek Seaweed Cafe yang akan dikerjakan ini.
Nah, dengan pembangunan Sweet Cafe ini pun masyarakat lokal dapat memanfaatkan sebagai tempat berlibur juga, sehingga masyarakat lokal itu juga nggak perlu jauh-jauh untuk menikmati keindahan alam dan menikmati kenikmatan makanan hasil olahan rumput laut. Nah, yang kelima itu ada dampak sosial negatif. Nah, pastinya ketika ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga yang atau kontra terhadap masyarakat, seperti mungkin ada persaingan uh, perjualbelian makanan ataupun yang lainnya. Nah, dampak sosial negatif ini juga perlu diantisipasi seperti potensi ketimpangan ekonomi jika masyarakat lokal hanya mendapatkan pekerjaan dengan upah rendah yang bersifat sementara. Sehingga perlunya sosialisasi dan bertemu dengan masyarakat, negosiasi secara langsung dengan masyarakat lokal dengan adanya pembangunan Sweet Cafe ini. Resiko konflik itu juga dapat terjadi apabila terdapat ketidakadilan dalam pembagian manfaat ekonomi dari proyek ini. Sehingga eh, konsultasi ataupun negosiasi dan berbicara langsung dengan masyarakat lokal itu sangat diperlukan untuk keberjalanan pembangunan proyek Civic Cafe ini. Baik, yang kelima ada aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini berhubungan dari awal pembangunan proyek hingga keberjalanan atau operasional Siwit Cafe ketika berdiri nantinya. Nah, aspek keuangan ini itu dimulai dari modal awal yang digunakan untuk pembangunan proyek Siwit Cafe ini, terus kemudian ada investasi ataupun investor-investor yang memberikan investasi ke Sweet Cafe, kemudian ada beberapa aset dan fasilitas yang digunakan, kemudian juga ada pendapatan ataupun pemasukan dan laba yang akan dihitung. Nah, aspek keuangan ini itu berawal dari modal. Nah, modal awal yang digunakan itu saya sendiri itu dapat mencari investor-investor yang sekiranya ingin menginvestasi khususnya di sektor F&B dan ataupun pariwisata ini. Nah, kemudian saya rincikan apa saja keperluannya seperti mungkin lahan, kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk membangun proyek Siwit Cafe ini, kemudian ada peralatan-peralatan atau truk-truk besar yang digunakan untuk meninjau keberjalanan pembangunan proyek Civic Cafe ini, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang akan di uh, fasilitas yang akan digunakan di Civic Cafe ini ketika Civic Cafe ini nantinya berdiri seperti meja dan kursi, kemudian ada peralatan dapur, kemudian ada alat kasir dan lain sebagainya. Kemudian juga mendesain interior, desain-desain interior dan kebutuhan-kebutuhan untuk keindahan kafenya itu nanti juga akan dirincikan. Kemudian juga perlunya seperti arsitek ataupun pekerja-pekerja lainnya yang akan membantu proses pembangunan ini nantinya yang akan digaji. Jadi rincian-rincian seperti itu akan dijumlahkan yang nantinya akan mendapatkan jumlah total yang dibutuhkan untuk membangun proses Siwit Cafe ini. Nah, kemudian untuk menarik para investor mungkin kami dapat membuat proposal yang mengajukan ke beberapa perusahaan besar untuk mendukung proses keberjalanan pembangunan ini sehingga terdapat pemasukan uang yang dapat digunakan untuk membangun Siwit Cafe ini nantinya. Baik, pada aspek keuangan ini juga itu menghitung beberapa perhitungan seperti perhitungan net present value atau NPV. Nah, NPV ini digunakan dalam sebuah proyek digunakan untuk menghitung kelayakan finansial suatu investasi atau proyek berdasarkan nilai kas arus di masa depan yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Nah, pada proyek saya ini sendiri menggunakan NPVDF 5% dan NPVDF 10%. Untuk NPVDF 5%-nya itu sejumlah 25 miliar 226 juta 608.926 rupiah. Dan untuk NPVDF 10% sendiri itu ada di 19 miliar 76 juta 458 rupiah ribu maaf saya ulangi untuk NPVDF 10% saya itu ada di angka 19 miliar 76 juta 458.300 rupiah.
Nah, untuk selanjutnya, di sini saya juga sudah melakukan perhitungan internal rate of return atau IRR, di mana IRR ini yang sudah saya perhitungkan mencapai angka 26%. Nah, IRR ini merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan potensi keuntungan investasi yang dihasilkan dalam suatu proyek. Nah, kemudian untuk perhitungan selanjutnya, saya juga melakukan perhitungan Net Benefit Cost Ratio atau Net BC. Nah, Net BC ini sendiri saya juga menggunakan 5% dan 10%, di mana NBC di F5% saya itu di angka 17,82 dan NBC di F10% saya itu di angka 13,72. Nah, BC ratio ini itu digunakan untuk mengetahui nilai tambah dari investasi yang telah dilakukan pada awal periode pengelolaan. Nah, terdapat beberapa parameter yang digunakan apabila nilai NBC ini berada di lebih dari 1, maka dapat dinyatakan proyek ini dapat layak. Begitupun sebaliknya apabila kurang dari 1, maka proyek ini dinyatakan tidak layak. Sesuai dengan hasil NBC saya tadi, maka proyek yang akan saya bangun ini termasuk layak. Nah, kemudian ada perhitungan juga terhadap gross benefit cost ratio atau gross BC. Nah, di sini saya juga menggunakan 5% dan 10%, di mana nilai yang 5% itu di angka 2,58, sedangkan di gross BC yang 10% itu di angka 2,03. Nah, gross BC ini itu digunakan sebagai indikator awal untuk mengevaluasi apakah sebuah proyek secara umum menghasilkan manfaat yang cukup signifikan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, adapun gross BC ini juga atau gross benefit net ini juga terdapat parameter di mana nilai GBC yang lebih dari 1 itu juga dinyatakan layak proyeknya, apabila kurang dari 1 itu dinyatakan tidak layak. Berdasarkan dengan hasil perhitungan yang telah saya lakukan, di mana menghasilkan angka 2, berarti proyek saya ini dapat dinyatakan layak. Nah, kemudian yang terakhir ini ada perhitungan payback period atau kayak keuntungan yang dapat saya ambil itu di berapa tahun kemudian. Nah, setelah saya perhitungkan untuk payback period ini yang 5% itu saya dapatkan di 4 tahun 2 bulan 5 hari dengan perhitungan yang sudah saya perhitungkan. Untuk di payback period di DF 10% sendiri, saya akan baliknya modal itu ada di tahun keempat di 1 bulan 28 hari. Nah, mungkin perhitungan keuangan ini juga perlu diperhatikan dan dilakukan secara signifikan agar kita dapat mengetahui keuntungan kita akan balik kapan dan menentukan proyek kita itu layak untuk didirikan atau tidak, sehingga sebelum semuanya terlanjur ataupun terjadi lebih baik menghitungkan terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi agar mengetahui proyek kita ini termasuk layak atau tidak dari segi keuangannya. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai proyek saya yaitu pembangunan Seaweed Cafe di Batu Sari, Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Semoga video saya ini dapat memberikan informasi yang cukup dan saya memohon maaf atas kejadian yang telah terjadi. Saya menyesali apa yang telah saya lakukan. Sekiranya asisten memaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.